Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini terkait dengan mata kuliah bioforensik ya, karena kemarin kita isi dengan presentasi 2 kelompok dan sesuai dengan kontrak dia, maka ada 2 materi yang belum saya jelaskan atau belum saya sampaikan, yaitu yang pertama identifikasi DNA identifikasi tumbuhan menggunakan DNA, dan yang kedua adalah balinologi forensik. Nah, untuk saat ini yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan identifikasi tumbuhan menggunakan DNA, dan ini prinsip dasarnya sebenarnya ya pengumpulan sampel, kemudian isolasi DNA dan PCR, kemudian pembacaan hasil sequencing. Sebenarnya itu ya prinsip dasarnya atau urutan utamanya seperti itu. Baik, bagaimana isinya? Bagaimana kita menggunakan tumbuhan, bagaimana kita mengidentifikasi tumbuhan menggunakan DNA itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya, ini kita bisa lihat di sini bahwa istilah yang sering dipakai sebenarnya DNA barcoding. Cuman di buku ini mungkin disebutkan juga, ya. Artinya dari judul kita bisa melihat, ya, kenapa menggunakan DNA. Mungkin masih ingat pertemuan sebelumnya, timeline identifikasi molekuler, kan di situ sebelumnya ada menggunakan ABO, ya, kemudian serum, dan selanjutnya menggunakan protein, kan itu, dan akhirnya menggunakan DNA. Kenapa judulnya tidak menggunakan RNA, menggunakan protein? Kenapa tidak seperti itu? Nah, itu salah satu keunggulan DNA adalah dia memang ke asam nukleat, bahkan disebut dengan istilah materi genetik kalau di mata kuliah genetika. Cuman di sini fungsi tersebut dimanfaatkan untuk identifikasi. Ya. Nah, kenapa? Karena DNA ini kan bisa menunjukkan ini organisme apa dari sekuen yang bisa didapatkan dari sampel. Ya. Nah, contoh ya sekarang bukti-bukti yang bisa dimanfaatkan atau bisa dikumpulkan untuk dicek DNA-nya, kemudian kita bisa mengidentifikasi ini tumbuhan apa. Ya. Contohnya, contoh buktinya bisa dilihat di sini ya, fragmen daun serbuk sari, ya. Kemudian bahkan dari debu, ya, debu karena debu itu campuran, ya. Debu itu campuran partikel. Di situ ada bakteri, ada virus, bahkan ada serbuk sari, ya. Bisa. Kemudian pakaian, bahan bangunan, dan seterusnya. Dan jejak bahan tumbuhan tersebut bisa menjadi informasi, dan dalam hal ini terkait dengan geolokasi, istilahnya lokasi geografis potensial yang bisa menjadi baik itu TKP sekunder, primer maupun sekunder. Nah, kemudian tumbuhan ini, ya, bukti-bukti botanik juga bisa ditunjukkan atau bisa digunakan untuk indikasi musim. Di pemaparan presentasi 2 kelompok kemarin kan ini juga dibahas. Bagaimana seseorang itu tidak bisa berbohong dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian juga bisa digunakan untuk menunjukkan apakah ketika misalnya ketika lengket di roda, misalnya roda kendaraan ya, yang dipakai oleh suspek atau tersangka, itu bisa juga dideteksi. Ya. Namun kenapa sih kita menggunakan DNA ini? Karena kadang ya dalam suatu sampel itu kan terkumpul misalnya daun kering yang sudah tidak terbentuk, ya, atau rumput-rumput yang mungkin tidak bisa diidentifikasi secara morfologi. Makanya kita bisa memanfaatkan sekuen DNA yang ada. Nah, seperti itu. Makanya di awal tadi saya sebutkan sebenarnya tahapan utamanya yaitu tadi pengumpulan, kemudian isolasi DNA-nya, dan
PCR, kemudian analisis sekuennya. Makanya identifikasi secara molekuler ya, tidak hanya di tumbuhan, di hewan pun itu sangat bergantung kepada apa yang disebut dengan mesin PCR ini. Ya, makanya ini saya terbalik karena ini untuk memperbanyak sampel DNA kita, ya terutama target kita apa, gitu ya, diperbanyak dengan menggunakan mesin ini. Ya, bisa menjadi ribuan kopi bahkan jutaan kopi, ya jutaan salinan DNA. Sehingga ketika salinannya itu banyak, maka informasi urutan atau sekuen DNA-nya itu bisa kita baca melalui DNA sequencer, ya seperti itu. Kemudian hal yang lain yang penting juga adalah adanya gene bank. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau tidak ada gene bank ya, walaupun kita punya banyak sekuen, tidak ada pembanding, tidak ada istilahnya itu perpustakaannya, ya kita tidak bisa menemukan. Kita tidak bisa menemukan. Makanya dua hal ini harus berjalan. Artinya gene bank-nya ada, maksudnya gene bank itu lembaga yang mengoleksi semua sekuen dari tanaman, dari tumbuhan ya, dan sekarang sudah sangat banyak sehingga identifikasi molekuler itu menjadi lebih mudah dari periode-periode sebelumnya. Oke, kemudian lokus yang biasa dipakai ya, di referensi yang kita pakai itu disebutkan ada beberapa. Yang pertama ITS. Ya, ITS ini adalah singkatan dari Internal Transcript Spacer. Kemudian yang kedua RBCL yang mengkode Rubisco, subunit besar, large, L itu large ya. Kemudian ATPB ini mengkode, ini termasuk enzim juga ya, mengkode ATP sintase B beta ya, dan NDHF. NDHF ini juga termasuk enzim ya. Sekuen yang mengkode enzim NADH dehydrogenase, F-nya ini subunit 5 ya. Nah, ini contoh strukturnya bisa dilihat di situ di bagian bawah ya. ITS itu ukurannya ya kisarannya adalah, kita bisa lihat di sini ada ITS 1, ITS 2. Kisarannya itu 400 sampai 900. Kemudian untuk RBCL. RBCL ini kisarannya bisa dilihat di situ ya, di atasnya. Itu kalau full length-nya itu bisa mencapai 1400, bisa kita lihat di situ. Cuman untuk identifikasi biasanya yang digunakan adalah urutan nomor 1 sampai kurang lebih urutan 600. Ya, seperti itu. Dan untuk ATPP ya, itu ukurannya yang dipakai ya kisarannya fragmen yang dihasilkan ya ketika kita menggunakan pasangan primer untuk PCR itu bisa 252, bisa juga lebih dari itu, bisa kita lihat di sini ya. Macam-macam ya. Nah, kemudian hal yang penting lagi untuk dipahami, terkait dengan lokus. Lokus ini dalam hal ini target sekuen yang ingin kita dapatkan untuk dijadikan alat identifikasi ya. Dari 4 ini sebenarnya ya, yang khas hanya ada di tumbuhan itu RBCL. Mungkin ada di beberapa organisme yang dia mampu berfotosintesis, karena fotosintesis itu kan secara umum hanya ada di tanaman ya, hanya ada di tumbuhan. RBCL. Hewan tidak ada. Jadi ketika kita menemukan gumpalan debu atau gumpalan sampah ya, yang di situ tidak jelas ini campuran apa saja ya di situ ya. Nah, kita ingin mendeteksi di campuran itu apakah ada tumbuhan di situ, atau apakah ini di campuran partikel itu apakah ada bahan dari tumbuhan, ya tinggal kita menggunakan RBCL saja cukup ya.
Kalau hanya ingin menjawab, oh di sini ada tumbuhan, oh di sini tidak ada tumbuhan. Ya, dengan cara apa? Ya menggunakan RPCL untuk reaksi PCR. Ya, seperti itu. Nah, kalau muncul ya berarti muncul dan ukurannya sesuai. Dalam hal ini misalnya 600 ya. Itu ya kemungkinan besar di situ ada partikel tumbuhan. Kalau ingin tahu lebih jauh ya di sequencing. Oke. Nah, bagaimana strateginya? Kita bisa lihat di sini. Tadi saya sudah menyebutkan. Yang pertama apa? Mengumpulkan bahan yang akan digunakan. Jadi ini sangat penting ya, pengumpulan bahan, apalagi bahannya berupa partikel, misalnya debu atau serasa dan seterusnya ya. Itu sangat penting karena kita harus mendapatkan jumlah DNA yang minimal ya, untuk bisa digunakan untuk analisa berikutnya. Karena kalau analisa pertama itu gagal, maka ke belakang ya gagal semuanya. Ya, jadi strateginya pengumpulan bahan ini juga perlu diperhatikan. Kalau memang bahan atau yang sampel yang digunakan debu ya kita menggunakan penyedot debu tidak ada masalah ya. Jadi disesuaikan dengan di lapangan ini sampel yang diperlukan apa. Kalau bisa diambil dengan penjepit ya boleh saja ambil dengan pinset dan seterusnya. Tapi kita harus saat pengumpulan bahan itu kita harus juga memikirkan ini cukup apa tidak untuk isolasi DNA-nya, gitu ya. Karena tanah itu ya karena tanah itu campuran bisa juga sangat bisa untuk diisolasi DNA. Kemudian ekstraksi DNA dari bahan yang ada. Nah, setelah dikumpulkan dibawa ke lab ya, dibawa ke lab. Biasanya untuk meminimalisasi kerusakan, biasanya pengumpulan sampel itu diletakkan di kontainer yang dingin, mungkin di kulkas dan seterusnya, sampai tujuan, sampai lab, kemudian diisolasi atau diekstraksi DNA-nya. Ya. Kemudian amplifikasi PCR. Nah, kemarin di awal di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah disinggung ini. Prinsip dari PCR bagaimana? Kan dari satu kopi atau satu untaian double helix itu, kemudian bisa diperbanyak sampai ribuan bahkan jutaan kali. Gitu. Nah, kemudian ini sebagai contoh, misalnya kita menggunakan primer ITS atau RBCL, ya sudah kita masukkan saja primer RBCL atau ITS ini. Ya, jadi setelah itu ya sudah hasil PCR-nya biasanya di running menggunakan gel agarose. Muncul atau tidak munculnya itu muncul atau tidak munculnya pita atau band ya, yang terbentuk setelah reaksi PCR ini itu menunjukkan keberhasilan amplifikasi atau tidak. Nah, kalau besar, berpendar, terang gitu ya, putih terang itu berarti dia tidak ada masalah dalam hal amplifikasi PCR. Yang itu tidak lain dipengaruhi oleh apa? Jenis sampel yang diekstraksi dan metode ekstraksinya juga. Makanya saya bilang tadi kalau yang atas ini tidak berhasil ya ke belakang tidak berhasil semua. Ya. Nah, setelah amplifikasi tahapan berikutnya adalah penggunaan teknik cloning. Sama ketika kita menggunakan teknik cloning untuk suatu gen yang kita targetkan. Persis tidak ada beda. Bedanya hanya ini sampel yang di cloning itu adalah produk PCR dengan menggunakan primer ITS atau RBCL. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana teknik cloning itu? Biasanya mereka itu menggunakan kit. Karena kita memang agak susah sekali memproduksi cloning, apalagi kit cloningnya sudah ada timin adeninnya. TA itu kan timin adenin. Ini sudah. Nah, ini di gambar bisa kita lihat ada T dan A. Nah, fragmen hasil PCR itu nanti dimasukkan di bagian ini. Dimasukkan di antara T dan A. Ya, seperti itu. Kemudian setelah cloning, itu ketika berhasil, ya, cloning sendiri tahapannya kompleks dan banyak ya, makanya saya langsung ke sini aja. Ketika
berhasil. Ketika cloning berhasil, maka hasil cloning tersebut ya disebut dengan istilah clone. Ya, istilahnya clone yang mengandung produk yang diamplifikasi. Jadi clone ini itu dipakai ketika insert atau insert PCR itu sudah terintegrasi dengan vektor cloning ini. Ya. Sehingga kalau misalnya produknya tadi 500 base pair, dimasukkan di cloning vektor yang ukurannya 3,9 KB, ya, KB, maka ketika kemasukan insert di sini 500, ya ukurannya pasti berubah menjadi 4,4 gitu ya. Dari 3.900 plus 500 menjadi 4.400. Nah, itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kenapa sih? Untuk apa dimasukkan ke sini? Bukankah setelah PCR bisa di sequencing? Betul. Setelah PCR memang bisa di sequencing, cuman kita harus cek. Ya, yang pertama apa? Apakah band yang muncul itu terang, besar, meyakinkan? Ya. Itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama apa? Ukuran PCR produknya sesuai dengan prediksi kita atau tidak. Nah, kalau ukuran sudah oke, kita tinggal melihat. Ya, melihat besar kecilnya atau tebal tipisnya band yang terbentuk. Kalau tipis, ya tidak bisa kita langsung sequencing. Ya, percuma. Kenapa? Ya karena untuk sequencing itu butuh konsentrasi minimal. Ya. Saya tidak hafal sebenarnya berapa yang digunakan untuk sequencing, tapi yang perlu dipahami ya di sini, kalau produk bandnya itu tebal, itu bisa. Ya, berdasarkan pengalaman, sequencing juga hasilnya bagus. Tapi kalau tipis, hasilnya ya kadang tidak terbaca. Ya, maka dari itulah kenapa banyak yang menyarankan untuk teknik cloning ini. Ya, dimasukkan ke cloning vector. Nah, salah satu keunggulannya ketika masuk di sini itu dia insert kita itu yang berupa fragmen dari ITS dan RBR itu jauh lebih stabil daripada hanya hasil modifikasi PCR. Ya, itu keunggulannya di situ. Ya, cuman hanya ketambahan beberapa kegiatan saja ya, karena ini butuh waktu juga dan biaya tentunya untuk membeli vektor ini. Nah, kemudian setelah dapat clone, ya, kemudian di sequencing. Nah, inilah yang bisa kita baca hasilnya. Ya, hasil sequencing itu nanti kita bisa baca dalam bentuk urutan nukleotida sudah. ATG, GCC, ya, TAT, dan seterusnya. Nah, ini setelah dapat, langsung kita bisa memasukkan ke NCBI BLAST. Dari situ kan kita akan mengetahui, oh ternyata ini tanaman A, ternyata ini tanaman B, dan seterusnya. Ya, kemudian bisa juga untuk melihat kedekatan dengan melalui analisis filogenetik. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk mendukung saja. Kemarin saya sampaikan bahwa yang paling dominan perannya itu sebenarnya ya patologis ya, forensik patologi itu sangat dominan karena dia yang mengurusi otopsi ya dia. Cuman ketika ada tambahan bukti, misalnya dibutuhkan lagi bukti yang lain misalnya, ya, boleh mereka untuk meminta bantuan para ahli yang lain, ahli botani. Ya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan metode atau strategi di sini, yaitu terkait dengan ekstraksi DNA ini. Kemarin sempat dibahas bagaimana metodenya, apakah pakai kit dan seterusnya. Nah, kita harus lihat ya, selama ini yang paling sering banyak dilaporkan terkait dengan instalasi DNA dari bahan untuk pembuktian di forensik itu memang pada umumnya pakai kit. Mahal iya, tapi hasilnya bagus gitu ya. Daripada kita mencoba manual kemudian hasilnya nol ya, hemat waktu dan tenaganya. Jadi seperti itu kondisi atau fakta yang ada.
Dan tahap nomor 2 ini kan sangat krusial. Kalau tidak berhasil ya PCR tidak berhasil, cloning tidak bisa, sampai tahap 9 ini tidak bisa dikerjakan. Makanya sangat penting sekali ini ekstraksi atau isolasi DNA ini. Oke, nah itu penjelasannya. Kemudian contoh simulasi kasus di buku ada ini ya, cuman saya bisa ulas sedikit ya rangkumannya. Jadi memang botani forensik agak beda, dalam artian mungkin waktunya agak lama ya, dibanding patologis ya. Nah, kasus tiruan ini bisa yang dicontohkan di sini itu dia atau mereka para peneliti itu mencoba menganalisa kaos kaki. Artinya ya sebagai analog, misalnya ada kaos kaki di situ dan mungkin ada kejadian di situ dan seterusnya ya. Di wilayah tertentu kemudian dan ini sudah dipresentasikan di simposium internasional oleh mereka. Dan caranya, cara secara teknis di lab, mereka mengambil 0,1 gram debu. Debu itu kan tadi saya sempat informasikan, debu itu campuran macam-macam, termasuk virus, bakteri, dan seterusnya ada di situ. Termasuk serbuk sari ada di situ. Ya. Kemudian dikumpulkan dari pakaian menggunakan filtrasi vakum. Nah ini bahkan dari pakaian mengumpulkan, disedot dari pakaian. Kemudian diisolasi menggunakan kit. Nah ini terusan saya sampaikan, kit ekstraksi DNA dan EC namanya dari Qiagen. Primer yang digunakan apa? Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, primer yang digunakan. Kemudian PCR di cloning sama seperti tadi. Kemudian di sequencing dengan primer M13. Ini perlu diketahui, primer M13 ini primer yang sudah tersedia ya, di Vectorin, jadi bisa dipakai. Ya, ketika kita ingin membaca insert di sini, maka dari sini bisa dibaca, membaca terus sequencingnya sampai di sini. Ya, jadi terbaca semua kita insert yang kita masukkan, ITS atau RPCR, ya, sesuai dengan apa yang kita masukkan di situ. Kemudian setelah itu dapat sekuennya, urutan DNA-nya, kemudian dianalisis di BLAST, ya, software bioinformatik ini, sehingga kita bisa mendapatkan pohon filogenetik seperti ini. Ini contoh saja ya. Misalnya ada banyak sampel. Sampel 1 dan 2 itu apa, 3, 4, 5 itu apa, dan seterusnya. Nah ini bisa digunakan sebagai alat identifikasi awal suatu jenis tanaman. Ya. Jenis tanaman bisa menggunakan pendekatan ini. Cuman berdasarkan pengalaman, memang untuk saya pengalaman menggunakan ekstraksi, tapi tidak menggunakan kit DNA ini ya. Itu pengalaman kalau daun yang saya pakai waktu itu ya, kalau daunnya masih fresh itu enak ya, dapat DNA-nya, kemudian PCR-nya juga mudah. Tapi ketika daunnya kering itu memang lumayan susah ya. Maka dari itu mungkin bagusnya ya memang harus pakai kit ini ya, agar tujuan ke belakang atau step selanjutnya itu tidak ada masalah. Nah, ini contoh simulasi dari kasus tadi, kasus kaos kaki tadi. Nah, ternyata setelah di PCR ketemu, kemudian di sequencing, ternyata munculnya dengan menggunakan primer RPCL muncul hanya 2 saja, alga hijau dan OAC, ini familinya. Namun menggunakan ITS munculnya banyak, ya, munculnya banyak. Nah, sekuennya apa namanya, hasil dari analisis urutan nukleotidanya ternyata banyak. Nah ini bisa dibayangkan dari satu kaos kaki saja tanamannya ini prediksi kira-kira tanaman yang ada itu ini semua, ya seperti itu dari satu kaos kaki ini. Nah kemudian setelah dianalisa lebih lanjut, maka peneliti tersebut menyimpulkan bahwa ini lebih ke alga hijau, dalam hal ini apa namanya, Pleurastrum ini. Ya, kenapa? Dan kita lihat di sini RPCL ada, ya, ITS juga ada. Nah disitulah nanti
ada diskusi atau ada analisa-analisa lanjutan. Mana yang pas, mana yang tidak. Jadi memang agak susah di forensik botani ini. Makanya waktunya butuh agak lama kalau menggunakan pendekatan DNA. Bukan mendapatkan hasilnya ya, bukan mendapatkan sekuennya yang lama, tapi menganalisa setelah kita dapat sekuen itu lumayan agak menyita waktu. Karena kita harus blast dan seterusnya ya. Beda dengan ketika kita menggunakan pendekatan botani forensik seperti presentasi kemarin, kan bisa langsung dilihat itu morfologi lumutnya, makroskopis itu namanya. Kalau ini sudah di atasnya mikroskopis ya. Kalau polen saja bisa masih masuk mikroskopis. Kalau ini sudah molekul ya tingkatannya. Nah, diskusinya banyak sekali. Ya. Bisa dibaca juga di bukunya. Analisanya ya. Bisa kita lihat di sini analisa. Tanaman itu tanaman yang nempel di kaos kaki itu dia atau semuanya ditemukan di iklim sedang. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, oh ini berarti iklim sedang, bukan iklim panas, dingin atau laut dan seterusnya. Kemudian, nah kenapa Pak ada tritikum? Nah, ini terkait dengan kita lihat dulu tritikum itu masuk fungi apa enggak? Oh, tidak masuk fungi. Tapi di situ ada juga fungi. Nah, ini ya, tritikum erat kaitannya dengan paten tanaman jamur, menunjukkan adanya area yang dipengaruhi oleh pertanian. Ya, kita bisa lihat apa jamurnya. Kan bisa dilihat ini jamurnya. Jamurnya kan fusarium. Ya, ternyata ini ada kaitannya dengan tritikum. Ya, mungkin jamur ini yang menyerang tritikum. Nah, seperti itu caranya. Agak kompleks dibanding dengan patologis. Kemudian alga hijau bisa kita analisa ya, atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika ada alga hijau maka kondisinya itu basah, lembab, kayak bersih. Prasiola, di mana kita bisa mendapatkan air yang bergerak menempel pada batuan dan seterusnya. Jadi itu yang bisa dianalisa ya dari hasil sekuen tadi. Tidak melihat tanamannya memang, tapi melihat hasil sekuen karena sampelnya itu sampel debu yang merupakan campuran dari macam-macam, termasuk jamur ada di situ kan. Kemudian yang lain, ya, diskusi yang ditampilkan ya, oleh mereka itu ternyata ada perbedaan taksa di situ. Jadi kita lihat ketika kita menggunakan dua primer yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Walaupun tujuannya sama, yaitu untuk mengidentifikasi. Ya. Nah, kenapa ada beberapa perbedaan tersebut? Bisa dilihat di sini. Tingkat spesifitas primer. Jadi, ada primer yang gampang ketika kita gunakan untuk PCR. Ada primer yang gampang itu maksudnya adalah spesifik. Ya, muncul band, kemudian hasil analisa sequencingnya itu mengarah ke satu spesies, bahkan tingkat spesies ya. Dan berdasarkan pengalaman saya di bidang identifikasi molekuler ini, memang pada umumnya RBCL itu bagus untuk dalam hal PCR. PCR itu sangat mudah sekali RBCL, cuman dalam hal analisa sekuen itu kadang tidak sampai spesies, tapi kadang sampai genus. Nah, kemudian yang bagus yang selama ini saya pakai untuk anggrek itu ITS. Nah, cuman masalahnya ITS ini itu tidak spesifik ada di tanaman. Kalau RBCL kan spesifik tanaman karena dia mengkode enzim rubisco fotosintesis. Kalau ITS tidak. ITS itu banyak di jamur. Makanya kadang ketika kita menggunakan ITS yang banyak muncul jamur, kita bisa lihat di slide itu kan ada jamur di situ. Nah, di bawah kan ada jamur. Ini tidak mengagetkan ya karena jamur punya ITS.
Jamur punya IPS. Nah, itu jadi yang selain tingkat spesifitas, juga yang mempengaruhi adalah jumlah salinan. Nah ini, ya. Berdasarkan pengalaman, RBCL ITS ini bisa dibilang bagus dalam hal memperbanyak gen target atau memperbanyak sekuen dari RBCL dan ITS itu sendiri. Ketika kita gunakan untuk PCR, bagus semua keduanya. Muncul banyak bagus-bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan acak saat proses cloning. Nah, proses cloning ini yang menentukan adalah sebenarnya ketika proses PCR. Karena apa? Ketika proses PCR itu betul semua, maka kan cloning ini memasukkan gen atau fragmen hasil PCR ke vektor cloning. Ya. Kalau insertnya betul, tidak ada masalah, ya berarti ke belakangnya hasilnya bagus, akurat, ya, dibaca mudah, ya, seperti itu. Tapi kalau terjadi kesalahan, ya akhirnya proses berikutnya ya salah semua. Bahkan sampai pembacaan sekuensi hasilnya juga salah gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan terkait kesalahan acak ini, kenapa tadi saya bilang ini sangat ditentukan ketika PCR. Nah, disitulah kita harus memilih kit di sini. Kit apa? Enzim yang digunakan ketika PCR. Jadi banyak sekali pilihan. Mau yang sangat akurat, mau yang akurat, atau yang super akurat. Jadi macam-macam ya. Tergantung kita tujuannya apa. Nah, tapi seingat saya kalau hanya untuk identifikasi itu masih bisa menggunakan polimerase atau enzim yang biasa saja ya. Enzim polimerasenya bisa pakai TAC, ya. TAC polimerase itu yang paling umum kan ya. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Ya. Maksudnya ada itu tingkat kesalahannya ketika amplifikasi di PCR itu sangat-sangat rendah. Seperti itu. Tapi walaupun TAC ini kadang terjadi kesalahan, tapi itu ya juga sangat kecil sebenarnya. Makanya saya tadi informasikan bahwa TAC polimerase yang biasa kita pakai di lab itu sudah boleh untuk digunakan dalam memperbanyak gen target kita. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan. Ya, kalau saat ini mungkin bagus ya, karena sekuen banyak didepositkan ke GenBank, tidak bayar karena kita hanya menyetorkan sekuen kita, kemudian nanti kita akan diberi accession number atau nomor aksesi. Biasanya sih tidak bayar, hanya semacam mengisi kolom saja. Saya pribadi memang terus terang belum mengirim ya, karena masih koleksi terkait dengan sekuen RBCL maupun ITS yang sudah kita koleksi di lab ya, terkait dengan DNA barcoding, karena kita masih ingin bareng submitnya, tidak satu dua, tidak injerit tapi langsung 20 gitu ya, enak sekali ya, langsung dapat aksesi 20 gitu. Itu. Nah, yang kedua adalah ini beberapa ahli ya, itu kadang mereka itu menyimpan datanya, tidak didepositkan di GenBank, sehingga orang lain tidak bisa melihat. Nah, ini kadang yang agak susah juga, makanya butuh kerjasama ya sebenarnya, kita butuh kerjasama. Tidak simpan sendiri, sehingga orang lain nanti bisa bisa memanfaatkan datanya. Biasanya yang ideal itu ketika kita ingin menyatakan atau ketika kita mungkin seorang ahli botani forensik misalnya ingin memetakan seluruh tanaman yang ada di suatu kota misalnya seperti itu. Ya sudah, ribuan tanaman yang ada di suatu kota itu harus kita cek, ya kita sampling semua daunnya, kemudian isolasi DNA, PCR, sequencing, sudah kita simpan sebagai database. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan sampel, ya tinggal menyertakan saja.
Artinya, oh ini tanaman ini ketemu di sana. Nah, kan gitu kan, sebenarnya memudahkan ya. Cuman sampai saat ini saya rasa di Indonesia masih belum tersentuh ini. Ya, botani forensik ini belum tersentuh. Terlebih lagi di bidang, saya belum tahu juga apakah sudah ada ahli polen di Indonesia. Saya belum browsing. Itu. Ini spesifik sekali. Dan untuk kesimpulannya bisa kita lihat, ya. Jadi intinya ya, tanaman itu nanti bisa teridentifikasi ketika kita bisa mengisolasi DNA-nya. Ya, ketika kita bisa mengisolasi DNA-nya, maka semuanya beres. Kita bisa blast, kita bisa baca sequence-nya, sehingga itu bisa digunakan untuk petunjuk ya, atau merujuk pada suatu wilayah geografis. Itu sebenarnya. Dan dengan itu kita bisa menentukan ini sebenarnya TKP primer atau TKP sekunder. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk berikutnya, mungkin saya juga akan menggunakan metode seperti ini. Ada satu topik lagi yang belum saya sampaikan, yaitu polinologi forensik. Ya. Polinologi forensik yang ini akan bercerita khas ya, terkait dengan polen. Makanya karena polen itu sangat kuat, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika menempel di baju, itu dia walaupun dicuci belum kadang masih tidak lepas ya dari baju itu. Nah, jadi ini mikroskopik dan tidak kelihatan ya kalau dengan mata telanjang, kecuali kayak debu itu ya. Tapi mungkin kita mengira debu. Ketika itu menempel, kita lihat di bawah mikroskop, oh ternyata ini polen. Gitu ya. Oke, itu di mungkin rekaman berikutnya ya akan saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, dan sesuai dengan agenda terakhir, mungkin kita ketemu hari Senin ya. Hari Senin malam akan saya beri sedikit prolog dan kemudian mungkin ya kuis lah. Oke. Nah, baik itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.